suku Dayak dan silsilahnya yang sebenarnya. Tanda seru. Tanda seru. Namun, pendapat yang diterima umum menyatakan bahwa orang Dayak ialah salah satu kelompok asli terbesar dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Cilik Riwut 1993. 231. Gagasan tentang penduduk asli ini didasarkan pada teori migrasi penduduk ke Kalimantan bertolak dari pendapat itu adalah dipercayai bahwa nenek moyang orang Dayak berasal dari China Selatan. Sebagaimana yang dinyatakan, suku bangsa Dayak termasuk pada kelompok yang bermigrasi secara besar-besaran dari daratan Asia. Suku bangsa Dayak merupakan keturunan daripada imigran yang berasal dari wilayah yang kini disebut Yunan di Cina Selatan. Dari tempat itulah kelompok kecil mengembara melalui Indo-China ke Jazirah Malaysia yang menjadi loncatan untuk memasuki pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, mungkin ada kelompok yang memilih batu loncatan lain, yakni melalui Hainan, Taiwan dan Filipina. Perpindahan itu tidak gitu sulit, karena pada zaman glasial, zaman es, permukaan laut sangat surut, sehingga dengan perahu-perahu kecil sekalipun mereka dapat menyeberangi perairan yang memisahkan pulau-pulau itu. Orang-orang Dayak ialah penduduk Pulau Kalimantan yang sejati. Dahulu mereka ini mendiami Pulau Kalimantan. Baik pun pantai-pantai baik pun sebelah ke darat, akan tetapi tatkala orang Melayu dari Sumatera dan tanah semenanjung Melaka datang ke situ, terdesaklah orang Dayak itu lalu mundur. Bertambah lama, bertambah jauh ke sebelah darat Pulau Kalimantan. Teori tentang migrasi ini sekaligus boleh menjawab persoalan mengapa suku bangsa Dayak kini mempunyai gitu banyak sifat yang berbeza, sama ada dalam bahasa maupun dalam ciri-ciri budaya mereka. Dewasa ini suku bangsa Dayak terbagi dalam 6 rumpun besar, yaitu Kenyakayan, Bahau, Ot dan Num, Iban, Murut, Kelemantan dan Punan. Keenam rumpun ini terbagi lagi kepada lebih kurang 405 subsuku. Meskipun terbagi kepada ratusan subsuku, kelompok suku Dayak memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas. Ciri-ciri tersebut menjadi faktor penentu salah suatu subsuku di Kalimantan dapat dimasukkan ke dalam kelompok Dayak. Ciri-ciri tersebut ialah rumah panjang, hasil budaya material seperti tembikar, mandau, sumpit beliong, kapak Dayak, pandangan terhadap alam, mata pencarian. Pada tahun 1977 sampai tahun 1978. Saat itu, benua Asia dan Pulau Kalimantan yang merupakan bagian Nusantara yang masih menyatu, yang memungkinkan ras Mongoloid dari Asia mengembara melalui daratan dan sampai di Kalimantan. Dengan melintasi pegunungan yang sekarang disebut Pegunungan Mullerswaner. Suku Dayak merupakan penduduk Kalimantan yang sejati. Namun setelah orang-orang Melayu dari Sumatera dan Semenanjung Malaka datang, mereka makin lama makin mundur ke dalam. Belum lagi kedatangan orang-orang Bugis, Makassar, dan Jawa pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Suku Dayak hidup terpencar-pencar di seluruh wilayah Kalimantan dalam rentang waktu yang lama. Mereka harus menyebar menelusuri sungai-sungai hingga ke hilir dan kemudian mendiami pesisir Pulau Kalimantan. Suku ini terdiri atas beberapa suku yang masing-masing memiliki sifat dan perilaku berbeda. Suku Dayak pernah membangun sebuah kerajaan. Dalam tradisi lisan Dayak, sering disebut Nansarunai Usak Jawa, yakni sebuah kerajaan Dayak Nansarunai yang hancur oleh Majapahit, yang diperkirakan terjadi antara tahun-tahun 1309 sampai tahun 1389. Fridolin Ukur, 1971. Kejadian tersebut mengakibatkan suku Dayak terdesak dan terpencar, sebagian masuk daerah pedalaman.
Arus besar berikutnya terjadi pada saat pengaruh Islam yang berasal dari Kerajaan Demak bersama masuknya para pedagang Melayu sekitar tahun 1608. Sebagian besar suku Dayak memeluk Islam dan tidak lagi mengakui dirinya sebagai orang Dayak, tapi menyebut dirinya sebagai orang Melayu atau orang Banjar. Sedangkan orang Dayak yang menolak agama Islam kembali menyusuri sungai, masuk ke pedalaman di Kalimantan Tengah, bermukim di daerah-daerah Kayu Tangi, Amuntai, Margasari, Watang Amandit, Labuan Lawas dan Watang Balangan. Sebagian lagi terus terdesak masuk rimba. Orang Dayak pemeluk Islam kebanyakan berada di Kalimantan Selatan dan sebagian kota Waringin. Salah seorang sultan Kesultanan Banjar yang terkenal adalah Lambung Mangkurat sebenarnya adalah seorang Dayak. Anyan atau Ot Danum. Tidak hanya dari Nusantara, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Kalimantan. Bangsa Tionghoa diperkirakan mulai datang ke Kalimantan pada masa dinasti Mi tahun-tahun 1368 sampai tahun 1643. Dari manuskrip berhuruf kanji disebutkan bahwa kota yang pertama dikunjungi adalah Banjarmasin. Tapi masih belum jelas apakah bangsa Tionghoa datang pada era Banjarmasin di bawah hegemoni Majapahit atau di era Islam. Kedatangan bangsa Tionghoa tidak mengakibatkan perpindahan penduduk Dayak dan tidak memiliki pengaruh langsung karena mereka hanya berdagang, terutama dengan kerajaan Banjar di Banjarmasin. Mereka tidak langsung berniaga dengan orang Dayak. Peninggalan bangsa Tionghoa masih disimpan oleh sebagian suku Dayak seperti piring Malawan, belanga, guci, dan peralatan keramik. Sejak awal abad V bangsa Tionghoa telah sampai di Kalimantan. Pada abad 15 Raja Yunglo mengirim sebuah angkatan perang besar ke selatan, termasuk Nusantara, di bawah pimpinan Chang Ho, dan kembali ke Tiongkok pada tahun 1407. Setelah sebelumnya singgah ke Jawa, Kalimantan, Malaka, Manila dan Solok. Pada tahun 1750, Sultan Mempawah menerima orang-orang Tionghoa dari Brunei yang sedang mencari emas. Orang-orang Tionghoa tersebut membawa juga barang dagangan di antaranya candu, sutera, barang pecah belah seperti piring, cangkir, mangkok dan guci. Sarwo Kertodipuro, 1963. Di bawah ini ada beberapa adat istiadat bagi suku Dayak yang masih terpelihara hingga kini. Dan dunia supranatural suku Dayak pada zaman dahulu maupun zaman sekarang yang masih kuat sampai sekarang. Adat istiadat ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena pada awal mulanya suku Dayak berasal dari pedalaman Kalimantan. Upacara Tiwah. Upacara Tiwah merupakan acara adat suku Dayak. Tiwah merupakan upacara yang dilaksanakan untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sandung yang sudah dibuat. Sandung adalah tempat yang semacam rumah kecil yang memang dibuat khusus untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Upacara Tiwah bagi suku Dayak sangatlah